besar keadilannya. Oh haleluya, demikian sabda Tuhan di bukit 2000 tahun yang lalu. Kepada gembala di tempat ini yang mengizinkan saya untuk membagikan pesan firman Tuhan di ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini. Sudah tidak asing saya dengan Bapak Ibu karena beberapa masa yang lalu, tahun lalu saya ada melayani di gereja kita ini, dan hari ini saya ada di hadapan Bapak Ibu yang kekasih. Nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin, saya dari Aceh, kakek nenek saya orang Aceh dan bapak saya juga dilahirkan di Aceh. Jadi saya ini orang Aceh. Kalau ada yang belum pernah melihat orang Aceh menjadi Kristen, jikalau ada yang belum pernah melihatnya, lihatlah hari ini ada di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya datang dengan isi saya dari Jakarta, suku Betawi, orang Betawi. Tuhan juga sayang sama orang Betawi. Amin. Ya, kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki usianya 30 tahun, yang perempuan usianya 29 tahun. Dan isi saya usianya 55 tahun. Dan usia saya rahasia. Ya, Tuhan baik, hati yang gembira adalah obat. Jadi gembiralah terus dengan Tuhan. Senanglah hatinya dengan Tuhan. Amin. Saya tidak panjangkan lagi, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ini pernyataan ilahi dari Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama. Ayatnya 21. Saya baca 21, Bapak Ibu membacanya 22. Saya akan membacakan 2 ayat ini. Kita belajar dari 2 ayat ini. Perikopnya kelahiran Kristus, Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Silakan. Ayat 23 maksud saya. Silakan. Ayat 23. Ya, silakan duduk. Saudara kekasih dalam Kristus, ini pernyataan ilahi. Pernyataan yang diungkapkan oleh Tuhan tentang kelahiran Yesus itu. Sebentar lagi nanti kan akan Natal ya. Akan Natal kelahiran Yesus. Hari ini 2 pesan ini sangat penting sekali. 2 pernyataan ilahi. Yang pertama sangat jelas dikatakan dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahiran Yesus, adanya Yesus datang ke dunia ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan. Ayat yang kita baca, kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, adanya Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umatnya, manusia, semua manusia tanpa terkecuali, untuk menebus dosa manusia. Yesus datang ke dunia bukan menyelamatkan kita dari neraka. Nah, ini jadi tanda tanya Bapak Ibu yang dikasih. Karena tidak ada kaitannya neraka
dengan surga, dengan dosa itu tidak ada kaitannya. Karena sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kehadiran Yesus di tengah dunia ini bukan menebus kita dari neraka, tetapi dari dosa. Itu hanya by product dari hasil iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu, maka kita diselamatkan dari neraka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setiap orang yang selalu terus menerus hidup dalam dosa, melakukan dosa, pikirannya negatif, hatinya negatif, penuh kedengkian, penuh kemarahan, hati penuh dosa, pikiran condong berdosa. Bagaimana orang itu dapat merasakan sukacita seperti yang dinyatakan malaikat Tuhan kepada para gembala, orang majus? Diawali dengan rasa takut mereka. Mereka waktu itu takut, begitu takutnya. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan takut. Dan apa yang dilakukan oleh mereka, mereka percaya apa yang dikatakan malaikat itu. Malaikat katakan ada tanda bintang itu. Dan apa yang mereka lakukan, mereka cari. Mereka cari akan lahir dan dinubuatkan banyak tahun. Sebelum kitab Matius ini, Injil ini, sebelumnya sudah dinubuatkan. Dan mereka percaya, mereka cari bintang itu, dan mereka temui sosok bayi Yesus. Begitu senangnya mereka, begitu gembiranya mereka. Apa buktinya mereka sangat senang? Apa buktinya mereka sangat gembira? Alkitab menuliskan mereka mempersembahkan korban emas, perak, minyak. Mereka senang. Apakah tidak ada tantangan untuk bertemu dengan sosok Yesus itu? Perjalanan yang panjang, sangat panjang, berhari-hari mereka jalani. Perjalanan waktu itu bukan seperti sekarang. Saya penginjil sederhana, Bapak Ibu, sangat sederhana. Tapi saya bisa kemana aja. Padahal sangat sederhana. Saya bisa terbang terus saya. Kalau saya uruti kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya ada di Manado, ada di Bitung. Sebelum di situ saya ada di Jakarta 2 hari. Sebelum ada di Jakarta saya ada di Padang 4-5 hari. Sebelum di Padang saya ada di Mentawai, Pulau Mentawai 4 hari. Sebelum di Mentawai saya ada di Kota Medan. Di sana ada 1 minggu saya di Kota Medan. Sebelum di Kota Medan saya ada di Pulau Nias. Pulau Nias. Sebelum di Pulau Nias saya ada di Jakarta beberapa hari. Sebelum di Jakarta saya ada di Manowari. Sebelum di Manowari saya ada di Sentani. Sebelum di Sentani saya ada di Timika. Saya ada di mana-mana. Terbang terus. Dengan mudahnya saya bisa terbang. Ditusuk terus
kemarin itu PCR loh. Saya mainkan PCR. Mahal itu PCR. Sekarang puji Tuhan, COVID sudah mulai reda. Jakarta reda. Mall dibuka. Publik umum sudah terbuka. Semua terbuka. Tapi belum berakhir. Banyak teman saya mati. Corona. Teman saya. Pendeta ganteng, gagah. Makan sama saya sama-sama. Jemaatnya banyak, mati. Dari gereja Betel juga. Di Batam mati. Di Bali ini ada teman saya namanya Pendeta Wayan Dwije. Bapak Ibu pernah kenal nama itu? Dari gereja CCI betul. Makan sama saya sama-sama. Istrinya Ibu Gael. Kalau ada yang nggak kenal nggak apa-apa, nggak ada hubungan dengan Kristen. Kena COVID mati. Teman saya lagi di LB mati. Banyak orang mati. Ini membingungkan. COVID ini ada kan? Dibilang nggak ada, dia ada. Dibilang ada, dia seperti tidak ada. Dia bingung. Kita jadi bingung. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menyertai saya sampai saat hari ini. Nggak berhenti. Saya nggak stop pergi penginjilan. Saya tanya dengan teman saya, kawan tidak pergi penginjilan. Aduh, minta maaf Bapak Ayudin. Kenapa? COVID. Di Jakarta COVID, kenapa kamu di Jakarta? Kamu cari yang kurang COVID. Kalau bisa cari yang tidak ada COVID-nya. Dan itulah yang saya jalani sampai saat hari ini. Tidak ada COVID. Ya COVID-nya ada, tapi bagi saya terus bergerak. Saya terus melayani. COVID tidak mengurangi rasa sukacita saya untuk melayani Tuhan. Tetap saya melayani Tuhan. Dulu saya pernah di lockdown di Bali kan. Gak bisa saya ke sana, gak bisa melayani kan. Di lock di sini kan, di Bali. Tetap saya bisa melayani, saya bicara di YouTube. Makanya Bapak Ibu bisa lihat saya di YouTube. YouTube Yusuf Mabuk Bulu, Tanpa Ragi, Kanur, Papillon. YouTube Amerika, YouTube Australia, saya banyak di YouTube. Tapi minta maaf, di YouTube jenggot saya panjang. Tapi ini saya sudah cukur jenggotnya supaya Bapak Ibu tidak takut dengan saya. Nanti lihat YouTube. Dan saya punya YouTube juga. YouTube-nya Alyudin spasi oke. ALYUDIN spasi O dengan K. Alyudin oke. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Nanti Bapak Ibu lihat aja. Tapi mukanya yang ini, yang begini. Kata istri saya ganteng, kata istri saya. Lihat saya bisa terbang kemana-mana. Dengan mudah saya terbang kemana-mana. Hampir seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya masuk. Di kampung, di desa, di pelosok. Saya masuk Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Woropen, Merauke, Lembah, Gunung. Saya masuk. Kadang-kadang nggak mandi-mandi. Makan nggak jelas, ubi, keladi, pisang. Ubi, keladi, pisang. Saya mainkan. Di desa, di kampung, kadang-kadang mic-nya bau sekali. Saya tarik gini nggak ada suaranya. Saya tarik, saya mainkan aja. Terus bergerak. Papua Nugini, Muntaken, Hagen, Tari, Mindi, Lei, sampai Arab, Port Moresby. Pulau-pulau, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, apalagi Pulau Nias. Saya mau tanya, ada orang Nias di sini bisa katakan yang orang Nias? Ya, oh.
Beliau orang Nias. Saya yakin beliau tidak tahu Nias. Saya sudah masuk ke Nias, apalagi cuma Gunung Toli, Danau Gau. Saya ke KR beberapa minggu lalu di Danau Gau. Teluk Dalam, Sirombu, Pulau Asu, Pulau Bawah, Pulau Tilo, Pulau Lapan, Pulau Inago. Saya yakin beliau tidak ke sana. Di tengah-tengah kita ada bapak kita orang Toraja. Saya yakin bapak tidak tahu semua Toraja. Saya tahu Makale, Mengkendek, Lolai, Sadan, Pura, Nanggala, Berlupuk. Saya sudah masuk ke sana gunung-gunung, kampung-kampung. Ada ibu orang kita Batak. Saya yakin tidak tahu tanah Batak ibu ini. Saya tahu Siantar, Toba, Samosir, Borbor, Porsea, Baligi, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Saya masuk di sana. Tahun lalu saya ketemu dengan Bapak Wali Kota Vicky Lumentut, namanya Vicky Lumentut, orang Manado. Bapak orang Manado, ya saya orang Manado, saya orang Minahasa. Minta maaf Pak, saya yakin dan percaya Bapak tidak tahu semua Manado. Kenapa Bapak tidak katakan demikian? Saya orang Aceh tahu Manado, tahu Langon, Tondano, Tatengisan, Ratahan, Tomkin, Pontak, Beringin, Mopolo, Tompasu Baru, Tompasu Lama, Pakungurip, Pakuweru. Bingung itu. Ya Bapak Pendeta, saya belum sana. Makanya Anda tidak tahu Manado. Saya sudah ke Sangir, Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut, Lirung, Bintani. Saya sudah masuk ke sana. Semua hampir seluruh Indonesia, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Daya Ingau, Daya Tunjung, Daya Kenyah, Daya Iban, Daya saya masuk. Malaysia Barat, Malaysia Timur, Thailand, Bangkok, Taiwan, Manila, Filipina, saya masuk. Apalagi Dili sampai Timur Leste sana. Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, California. Tapi nyata. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat hari ini yang menyaksikan suara saya. Saya ini hamba Tuhan yang betul-betul aneh tapi nyata. Dan tidak pernah pulang. Nggak pulang-pulang kayak Bang Tuyip. Satu kali lebaran nggak pulang Bang Tuyip. 3 kali lebaran sayalah orangnya. Makanya nanti Bapak Ibu jangan tanya di rumah saya di mana. Ya, saya nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena tidak ada rumahnya. Nanti saya harap jangan ada yang tanya Bapak Pendeta Ali tinggal di mana ya. Saya aja nggak tahu saya tinggal di mana. Yang jelas hari ini saya ada tinggal menumpang sama anak saya. Itu pun malu-malu saya numpang sama anak. Nanti kalau sudah lama, Bapak kenapa lama sekali sih begitu? Kan begitu dia. Jadi berbahagialah engkau yang dikasih numpang. Belum ada orang kasih numpang sama saya 1 bulan, belum pernah. Apalagi 2 bulan. Jadi kalau engkau dikasih numpang lebih dari 1 bulan mengucap syukur. Apalagi yang punya rumah, saya jangankan rumah, 1 buah tiangnya aja saya nggak punya. Tetapi lihat apa yang Tuhan kerjakan. Saya bisa pergi ke sana, bisa ke sini. Teman-teman heran, penginjil heran. Pak Yudi sudah di sana, yang berteman dengan saya di Facebook, sudah di sana, sudah di sini, sudah di sana. Saya aja pun bingung. Kalau saya pikir-pikir ongkosnya berapa ya, saya juga bingung ongkosnya berapa. Tetapi lihat, Tuhan menyertai. Allah Immanuel, amin. Lihat pengalaman orang Majus dan para gembala. Mereka berjumpa dengan sosok Yesus. Mereka senang. Itulah pengalaman pribadi secara batin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada contoh yang kedua, kita lihat contohnya. Apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, kita lihat Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita lihat ayat yang lain, di dalam ayat yang ke-35, kita lihat pasal yang sama. Saya akan bacakan. Minta maaf. Pasal yang ke-6 maksud saya, ayat yang ke-35. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-35, Injil Yohanes. Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Barang siapa datang kepada Yesus, dia tidak lapar lagi. Barang siapa percaya kepada dia, tidak haus lagi. Dan ayat ke-14 tadi, barang siapa minum air yang akan kuberikan, maka akan terpancar di dalam hati sanubarinya yang di dalam, akan terus menerus mengalir. Ini perkataan Yesus kepada perempuan Samaria, orang yang berdosa, orang yang tidak layak, perempuan yang begitu hina. Di siang-siang hari bolong, terik matahari panas, tidak ada orang yang mau datang ke sumur Yakub itu. Itulah waktu yang tepat bagi perempuan ini untuk mendatangi sumur itu. Karena tidak banyak orang melihat dia, karena dia orang berdosa, perempuan yang begitu kotor dan najis. Tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus. Terjadi argumentasi antara perempuan ini dengan Yesus. Apa kata perempuan ini? "Masa engkau orang Yahudi berbicara kepadaku orang Samaria?" Lalu Yesus mengatakan, "Berikanlah air itu kepadaku, maka aku akan memberikan air yang sesungguhnya, yang akan terpancar dalam hati sanubari dan masuk dan terus memancar sampai selama-lamanya." Bagaimana engkau mempunyai air itu? Engkau tidak punya timba. Apakah engkau melebihi nenek moyang kami Yakub yang telah membuat sumur ini? Dan terjadilah ayat yang dikatakan oleh Yesus. Makanya perempuan itu mengatakan, "Berikanlah air itu kepada aku, agar aku tidak susah lagi datang ke tempat ini, tidak susah payah lagi datang ke sini." Dan Yesus mengatakan, "Pergilah kepada suamimu." Dan perempuan ini mengatakan, "Aku tidak punya suami." Tepat sekali. Karena 5 suami yang kau miliki sekarang bukan suamimu. Hanya katakan perempuan ini, tepat sekali. Engkaulah seorang nabi. Nanti akan datang Kristus Yesus sang penyelamat itu. Pendek cerita, Yesus katakan, "Akulah dia." Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Perempuan ini terheran-heran, kenapa orang ini tahu tentang diriku? Apa yang dilakukan perempuan ini? Misi utamanya mengambil air yang lahiriah untuk memuaskan dahaga fisik tubuhnya. Ditinggalkan tempayannya, ditinggalkan buli-buli tempayan. Dia pergi ke kota Samaria. Dia tidak mementingkan dirinya lagi. Dia tidak peduli dengan dirinya yang berdosa. Orang di kota tahu ini perempuan berdosa. Tapi kita lihat apa yang dikatakan perempuan ini. Pasal 4 Injil Yohanes ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat.
perempuan ini datang ke kota, dia katakan, "Hei, di sana ada orang yang tahu tentang diriku, apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat." Apakah orang di kota tidak tahu tentang perempuan ini? Orang di kota tahu tentang perempuan ini. Dia tidak malu lagi dia. Dia ceritakan tentang Yesus. Dia tidak peduli. Hei, di sana ada orang yang tahu tentang diriku, apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat. Luar biasa perempuan ini. Sampai orang menjadi percaya. Banyak orang percaya. Perempuan yang berdosa Tuhan pakai. Inilah orang yang mengalami perjumpaan pribadi secara batin dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan pakai orang, perempuan Samaria yang berdosa, dan ditulis di dalam Alkitab. Saya bisa yakinkan kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih saat hari ini, dimanapun Anda berada di rumah, seburuk apapun, sehina apapun, mungkin engkau merasa tidak berarti, mungkin engkau merasa tidak layak, mungkin engkau merasa tidak pantas. Hari ini saya mau katakan, Yesus mau memakai hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan pakai orang berdosa. Tuhan pakai Paulus yang dulunya seorang Saulus yang kejam, yang meminta izin kepada imam besar, menangkap, memenjarakan, menganiaya. Bahkan Stefanus mati terbunuh. Begitu kejamnya seorang Saulus. Tetapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan pakai seorang Saulus. Dan Saulus berubah menjadi Paulus. Tapi Aliuddin bin Zainul Abidin tidak berubah menjadi Markus. Untuk apa namanya Matius kalau hatinya Yudas? Tapi saya belajar terus menerus bersama dengan Kristus. Amin. Inilah poin pertama. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, lepas dari dosa, dari belenggu dosa, dari keterikatan dosa, dari kutuk dosa, dari segala kutuk-kutuk. Makanya kita berkemenangan, kita menjadi gembira, kita menjadi sukacita. Inilah orang yang ditebus dosa-dosanya oleh Yesus itu. Sekali lagi, si pemarah, si pendendam, orang yang terus menerus berbuat dosa, mustahil orang itu dapat menikmati secara pribadi pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, sangat sulit sekali orang yang condong terus menerus berdosa untuk menikmati sukacita Natal, kehadiran Kristus dalam hidupnya. Siapapun orang itu, mungkin orang pintar kan, orang kaya kan. Tuhan tidak melihat orang pintar, orang miskin, orang kaya, orang miskin, orang sehat, atau orang sakit, orang cantik, ganteng, atau orang jelek. Tuhan melihat hatimu. Semakin kau buka hatimu besar, semakin kau buka hatimu lebar, semakin kau buka hatimu luas, selebar, seluas,
sedalam itulah Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat ibu tadi yang bersaksi. Lihat, sangat sederhana, tapi saya sangat diberkati. Sangat berkati. Itulah mengalami sukacita, diberkati. Saya banyak sekali mengalami seperti yang ibu katakan. Saya berkeluarga dengan istri saya tidak mudah. 7 tahun kami menderita. 7 tahun. 7 tahun lamanya. Dihina, dicaci, dimaki. Saya tinggal di Jakarta di pinggir rel kereta api. Di pinggir rel kereta api. Kalau kereta api lewat, kujus. Saya pun lagi duduk, begitu hinanya. Begitu pahitnya. Kata orang makan nasi dengan garam, bersyukurlah engkau hari ini yang datang, hari ini engkau datang makan nasi yang sangat sederhana, mungkin lauknya sederhana atau dengan garam. Kami pernah mengalami berasnya aja tidak ada, berasnya tidak ada. Tinggal di pinggir kereta api, orang Betawi, orang Aceh sangat taat. Serambi Mekah, pintar mengaji. Orang Aceh itu sangat hebat agamanya, tapi lo masuk Kristen, kaya kagak lo, miskin ya lo, bego lo, tolol lo, minta maaf, anjing lo. Ikut Tuhan, layani Tuhan. Menderita 7 tahun. Saya tinggal di Nyang Sari di Kuta. Bapak Ibu tahu Kuta? Tahu Pantai Kuta? Kalau ada yang nggak tahu Pantai Kuta, nanti tanya sama saya. Saya tinggal di Nyang Sari di Rongsoka. Saya beli kerdus 1.000 dapat 3, kadang-kadang dapat 5. 1.000 hamba Tuhan yang tidur di kerdus, di rongsokan tempat ngumpul-ngumpul besi tua, plastik, botol-botol aqua, kertas. Saya lah bawa anak 2, sampai saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau anak ini mati urusan kau. Bertahun-tahun saya alami di Kuta, di Nyang Sari di belakang Kartika Plaza. Bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun kami tinggal di Rongsokan. Bayar kontrak rumah itu dibayar walaupun di Rongsokan 35.000. Saya tinggal di tempatnya Pak Dewo, namanya Pak Dewo. Kadang-kadang dia tegur saya, Bapak Bela belum bayar kosan, hampir saya mau diusir. Bayangkan orang dari Jawa 50.000 dia bisa bayar waktu itu, 70.000, 75.000 dia bisa bayar. Saya hamba Tuhan. Di gereja sering saya dengar, kita kepala bukan ekor, kita anak raja, kita kepala bukan ekor. Jangankan kepalanya, ekornya gak kebagian, Bapak Ibu. Apakah menciutkan semangat saya melayani Tuhan? Tidak. Bagi saya, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Itulah orang yang mengalami secara batin perjumpaan dengan Tuhan. Hati senang, makanya ada lagunya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Pernah dengar lagu itu ya? Bersuka-sukacitalah, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Amin.
Ada lagu lama begini. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Lagu-lagu begini kurang disukai oleh gereja-gereja sekarang. Gereja-gereja sekarang lebih suka lagunya yang begini. Yesus, Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam Roma mengatakan mendatangkan kebaikan. Amin. Poin yang terakhir kita lihat Matius pasal yang pertama tadi. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Yang artinya apa? Apa artinya? Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Orang yang dimenangkan oleh dosa, orang yang ditebuskan dari dosa, maka Allah itu akan menyertai. Pun engkau yang mengalami sukacita, pengalaman batin dengan Tuhan, mengalami secara pribadi hidupmu dengan Tuhan, engkau percaya dengan Tuhan bukan karena orang tuamu, nenek kakekmu, saudara-saudaramu, maka aku akan menjadi Kristen. Bukan hanya sekedar itu, tetapi merasakan Tuhan. Makanya ayat lain mengatakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Maka Allah terus menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi, Yesus datang bukan semata-mata menyelamatkan dirimu dari ekonomimu, dari sakit penyakitmu, dari keberhasilanmu, dari kehebatan, kepintaranmu, kekayaanmu. Bukan itu. Melainkan dari dosa kita. Kita diselamatkan dari dosa. Untuk apa orang diberkati jikalau orang itu terus-menerus berbuat dosa? Untuk apa orang itu mengalami mujizat kuasa kalau orang itu terus berbuat dosa? Sekali lagi, orang yang dilepaskan oleh dosa, orang yang diselamatkan oleh dosa, orang itu orang yang disertai oleh Allah. Allah selalu menyertai. Ayat lain, jikalau Allah di pihak kita, ini Allah di pihak kita. Atas dasar apa kita takut? Atas dasar apa kita cemas? Atas dasar apa kita khawatir? Allah di pihak kita loh. Allah bersama dengan hidup kita. Berarti Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Allah yang menyertai. Ini ada contoh yang saya beri contoh kepada Bapak Ibu. Bagaimana tokoh seorang Yusuf diceritakan juga di dalam ajaran saudara-saudara kita di seberang. Kisah tentang Yusuf. Tuhan Allah mau memakai seorang Yusuf untuk menjadi misi Tuhan, untuk menjadi rencana Tuhan yang sangat hebat,
Tuhan Allah akan memakai Yusuf. Tetapi Allah Tuhan itu apakah melindungi Yusuf dari kejahatan saudaranya? Saudaranya berniat ingin membunuh seorang Yusuf itu. Ingin membunuhnya. Dimasukkan ke sumur. Apakah Allah Tuhan itu melindungi dari kejahatan itu? Tuhan izinkan bertubi-tubi. Saudara yang lain mengatakan, untuk apa kita bunuh, kita buang ke sumur, tidak ada hasilnya. Mereka melihat saudagar membawa hasil dagangannya dan membawa budak-budak. Lebih baik kita jual. Apakah Tuhan melindungi Yusuf dari dijual? Tetap Yusuf dijual. Apakah Allah melindungi Yusuf dari perbudakan? Yusuf menjadi budak. Dan Yusuf difitnah. Dan Yusuf dipenjara. Dan Yusuf dilupakan 2 tahun lamanya oleh juru minum. Hampir berhasil semua kejahatan orang pada waktu itu. Tapi Tuhan balikkan semua kejahatan mendatangkan kebaikan. Saya alami sekarang banyak masalah. Begitu saya muncul di YouTube, kata-kata kotor muncul kepada saya. Kata-kata penghinaan. Kami bunuh kamu. Darah kamu halal. Belum lagi orang Acehnya. Kalau kau masuk ke Aceh, kami bakar kau hidup-hidup. Binatang-binatang keluar kepada saya. Apakah menciutkan semangat saya untuk melayani? Kabar baik, kabar sukacita harus tetap dikumandangkan. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun, tetap dikabarkan. Saya preman saya injili. Preman saya injili. Tukang sayur saya injili. Tukang ojek, saya pernah pesan ojek, tapi nggak saya pesan GrabCar. Mungkin hamba-hamba Tuhan lain, anak-anak Tuhan lain pesanlah GrabCar aja, GoCar aja. Saya hamba Tuhan yang sangat sederhana. Saya pesan Gojek, sepeda motor. Tiba-tibanya Gojeknya sudah tanya saya, "Pak, saya sudah di titik." "Ya, saya di titik." "Bapak di mana?" Ini ceritanya di Manado ini. Saya mau tanya di sini, ada orang Manado di sini bisa angkat tangan? Yang orang Manado, yang bukan orang Manado jangan angkat tangan. Yang orang Manado, ada orang Manado di sini? Tidak ada. Saya baru kemarin ini di Manado, saya layani KKR di Tatengesan, KKR di Tondano, KKR di Ratahan, KKR di Molid, di Singsingon, KKR di Modo ini, KKR. Kalau saya ikuti nggak habis-habis, lebih baik saya ke Bali, istirahat dulu di Bali. Kebetulan saya ada janji dengan Bapak Gembala. Ya, sebenarnya kesini ini nggak main-main ini, tapi karena sudah janji itu tak kan. Nggak mungkin saya tembak langsung ke Jakarta, padahal ada jadwal saya minggu kedua, minggu ketiga ke Jakarta, lebih baik saya ke Jakarta. Tapi karena sudah berjanji, saya penuhi, saya datang, makanya saya berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya pesan Gojek di pasar. Saya suka masak, Bapak Ibu. Saya ini suka masak. Saya ini hamba Tuhan yang aneh tapi nyata. Isi saya pintar masak, isi saya ini. Tapi masak air dengan masak kopi. Tapi sekarang sudah pintar dia masak. Karena isi saya kurang mengerti masak,
Saya orang Sumatera, tukang makan. Kalau nggak pas masakannya saya marah sekali. Masa saya marah sama istri saya? Orang dia nggak ngerti masak, masa saya marah-marah ya? Akhirnya saya yang belajar masak. Jadi bapak-bapak jangan egois ya. Jangan pikir ibu-ibu aja yang jago masak. Saya juga jago masak ini. Nanti dia di YouTube saya masak. Oh, yang haram-haram pun saya masak. Dulu haram, sekarang harum. Saya belanja di pasar. Begitu saya belanja pasar, "Bapak di mana?" "Saya sudah di titik." "Pak, saya sudah di titik." "Saya di titik." "Bapak di mana?" "Saya di depan pasar." "Saya di depan pasar." Begitu dia lihat, terkejut dia lihat saya, karena saya ada jenggotnya panjang dan dia ada jenggot juga, tapi jenggotnya pendek. Lalu dia tegur saya, "Assalamualaikum Pak Ustadz." Lalu saya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Mari Pak Ustadz." Saya naik Pak Ustadz. Lalu saya naikkan, "Bolehkah numpang ini barangnya di depan?" Boleh. Lalu beliau bertanya. Sebelum bertanya dia naik, "Bismillahirrahmanirrahim." Dia jalan, saya ikuti. Lalu dia bertanya, "Boleh saya tanya Pak Ustadz?" "Ya silakan." "Sebelum Anda bertanya, saya boleh tahu dari mana?" Dia bilang, "Dia dari sini." Dia keliling Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Udah hampir sama dengan saya. Dia sudah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Waduh, luar biasa. Dia sudah ke Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo. Wah, luar biasa. Dan dikasih tahu siapa dirinya. Udah terkejut saya. Kenapa orang ini sudah ada di sini? Ya silakan. Anda mau tanya apa? Nggak jauh-jauh nih. Kan saya peluk, telinganya begini. "Anda mau tanya apa?" Kan telinganya gini. "Bagaimana ini Pak Ustadz?" "Apanya yang bagaimana? Agama kita dihina, agama kita dicaci. Apa yang harus kita lakukan?" Karena Anda bertanya dengan saya menjawab. Sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah itu pengasih dan penyayang. Hablumillah, hablum minan nas. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi manusia. Bohong kita beribadah kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita beriman kepada Allah, tapi kita benci orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, apalagi mencubitnya, apalagi membunuhnya. Aduh Pak Ustadz, saya jadi merinding. Pak Ustadz ini siapa? Dalam hati saya kena kok. Injil masuk. Saya berpikir sedikit ada salah. Saya punya hati sedikit salah. Sudah mengganggu hubungan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang kudus, Rohul Kudus, Rahulullah, Sukma Allah, nafas Allah. Aduh Pak Ustadz, saya jadi merinding. Injil masuk. Amin. Orang biasa naik Grabcar, naik Gokar, saya naik angkot. Saya bayar 4.000. Hamba Tuhan naik angkot sederhana, saya orangnya. Kapan saya lakukan kemari? Yang naik oma itu nenek-nenek 3 orang, dan satu orang mungkin hampir sebaya dengan saya, dan supirnya, mau tahu Bapak Ibu, supirnya orang Manado. Mobil jalan, salibnya aja goyang-goyang, loh Bapak Ibu, luar biasa di Manado. Dan supirnya pakai salib, besar lagi supirnya pakai salib. Dan kata-kata di angkot, kasih itu murah hati, kasih itu Tuhan, kasih itu lemah lembut. Luar biasa kata-katanya rohani, tapi lagunya minta maaf abang, bisa kecil sedikit, saya lagi terima telepon, dia kasih kecil. Selesai saya telepon, saya datangi. Anda orang Manado? Ya, saya orang Manado. Anda bikin malu Manado. Sedikit marah dia. Manado kota Injil. Kenapa lagunya cakut. Yang dengar oma-oma. Untuk oma-oma dia nggak goyang. Cakut. Oma-oma.
Injil Anda bikin malu Yesus. Langsung dikasih mati. Bapak dari mana? Lalu saya masuk Injil. Lihat Injil, kabar baik, kabar sukacita tetap dikumandangkan. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun, keadaan apapun, Allah Immanuel. Allah selalu menyertai kita. Allah menyertai semua kita. Siapapun engkau yang ada di sini, situasi apapun yang kau alami, keadaan apapun yang kau alami, biarlah lewat situasi itu, mungkin ekonomimu, mungkin padang burumu, mungkin kesulitanmu, mungkin sakit penyakitmu, biarlah lewat situasi itu engkau dapat melihat Tuhan. Engkau merasakan Tuhan secara batin hidupmu, dan Tuhan Allah Immanuel yang terus menerus menyertai kehidupan kita sampai saat hari ini. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pemain musik silakan. Inilah dua janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Apa yang dikatakan ya dan amin. Barang siapa datang kepada aku, dia tidak lapar. Tidak lapar lagi. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak haus lagi. Amin. Ini janji yang sangat luar biasa. Tetapi jarang sekali orang-orang sekarang selalu mencintai hal-hal makan minum yang lahiriah. Marilah kita haus, kita lapar akan cinta kasih Tuhan. Kita angkat ujian melayani. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit diri. Kita angkat pujian ini menjadi doa kita. Melayani lebih sungguh, melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Sekali lagi, mengampuni, mengampuni. Mengampuni, lebih sungguh, Yesus. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, saya banyak mengalami cemburu, saya banyak mengalami tantangan.
Saya banyak mengalami kata-kata kotor hampir setiap hari, bertubi-tubi. Tapi Tuhan baik. Saya dapat mengampuni saudara saya. Saya dapat mengampuni orang yang mencemooh saya. Saya dapat bebas. Saya dapat berkemenangan. Saya dapat bersuka cita. Tuhan baik. Mustahil ini saya dapat lakukan kalau Tuhan tidak nyata dalam hidup saya. Tuhan baik. Dia sangat baik. Dia selama-lamanya dia baik. Terkadang kita yang tidak baik. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, percayalah, Tuhan sangat baik. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, Dia mengampuni kita, Dia memberi kekuatan kepada kita. Sekali lagi kita terpuji ini melayani. Katakan Tuhan lebih dulu melayani.